Hutan Kalimantan adalah salah satu nafas tertua dari hutan hujan tropis di planet kita. Sebuah lanskap raksasa yang telah berdiri selama lebih dari 100 juta tahun. Usia yang menjadikannya salah satu ekosistem paling purba yang masih bertahan hingga hari ini. Jika hutan disebut paru-paru dunia, maka hutan Kalimantan adalah jantung purba yang berdenyut sejak zaman yang tidak pernah kita saksikan. Dengan luas mencapai puluhan juta hektar, membentang dari Indonesia, Malaysia, hingga Brunei Darussalam, hutan ini adalah epicentrum keanekaragaman hayati Asia Tenggara. Di dalamnya tumbuh lebih dari 15.000 jenis tumbuhan, dengan sekitar 6.000 yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Ia juga menjadi rumah bagi 222 spesies mamalia, 420 jenis burung, dan ratusan spesies reptil, amfibi, serta ikan yang mengisi sungai-sungai gelap berwarna teh. Memasuki hutan Kalimantan seperti memasuki bangunan bertingkat yang diciptakan oleh alam. Setiap lantai memiliki kehidupan dan perannya sendiri. Lapisan paling atas disebut emergent layer, dihuni oleh para raksasa, setinggi 60 hingga 70 meter. Pohon-pohon ini menjulang seperti menara hidup, dan di puncak-puncaknya burung rangkong, elang, dan berbagai aves besar membangun sarang, memanfaatkan pandangan luas untuk mencari mangsa dan mempertahankan wilayah. Lapisan kedua, yaitu kanopi, adalah atap hijau yang saling terjalin rapat pada ketinggian 30 hingga 40 meter. Disinilah pusat kehidupan hutan berlangsung. Cahaya matahari melimpah dan buah-buahan tersedia sepanjang tahun. Orangutan, bekantan, berbagai kera, tupai terbang, hingga burung-burung kecil menghabiskan hampir seluruh hidupnya di sini. Di bawah kanopi terdapat understory, rumah bagi tumbuhan berdaun lebar yang beradaptasi dengan cahaya redup, palem, jahe liar, hingga semak-semak yang menunggu celah cahaya ketika pohon besar roboh. Dan akhirnya, yang paling gelap adalah lantai hutan. Tempat ini hanya menerima 1 hingga 2% cahaya matahari. Disinilah kerajaan pengurai bekerja tanpa henti. Jamur, bakteri, larva, invertebrata, semuanya mendaur ulang dedaunan dan ranting menjadi nutrisi yang menopang seluruh hutan. Struktur vertikal yang kompleks ini menciptakan ribuan ceruk ekologis. Setiap lapisan menjadi rumah bagi spesies yang berbeda, meminimalkan persaingan, dan sekaligus menciptakan salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dari semua penghuni hutan, tidak ada yang lebih ikonik dari orangutan, kera terbesar di Asia, dan primata arboreal terbesar di dunia. Seluruh tubuh mereka dirancang untuk kehidupan di atas pohon. Lengan mereka yang panjang mencapai rentang lebih dari 2 meter, memungkinkan mereka berayun dari dahan ke dahan. Jari-jari mereka melengkung seperti pengait. Orangutan dewasa, terutama betina, hampir tidak pernah turun ke tanah. Tidak seperti gorila atau simpanse. Orangutan bukan hewan berkelompok. Mereka semi-soliter. Jantan dewasa dengan bantalan pipi besar menjelajah sendirian, sementara ikatan terkuat justru terjadi antara induk dan anak. Seekor bayi orangutan hidup bersama induknya 6 hingga 8 tahun, periode pengasuhan terlama di antara primata selain manusia. Sebagai pemakan buah, orangutan adalah penyebar biji paling efektif di hutan. Mereka memakan buah seperti durian hutan, rambutan liar, hingga buah ara. Biji yang tertelan utuh dibawa jauh dari pohon induk dan dikeluarkan bersama pupuk alami, kotoran yang kaya nutrisi. Tanpa orangutan, regenerasi banyak jenis pohon akan terganggu. Karena itulah orangutan dijuluki tukang kebun hutan Kalimantan. Jika orangutan adalah penguasa kanopi pedalaman, maka bekantan adalah raja hutan bakau dan rawa sungai.
Bekantan jantan mudah dikenali dari hidungnya yang besar dan menggantung, berfungsi sebagai ruang resonansi untuk memperkuat suara panggilan. Perutnya yang buncit bukan sekadar ciri khas, ia menandai sistem pencernaan rumen-like dengan bakteri simbiotik yang memungkinkan mereka memakan daun-daunan beracun yang tidak bisa dimakan spesies lain. Bekantan juga merupakan perenang ulung dengan kaki berselaput yang membantu mereka menyeberangi sungai saat mencari makan atau menghindari predator. Mereka adalah spesialis sejati ekosistem pesisir dan rawa gambut, habitat yang kini menjadi salah satu yang paling terancam di Kalimantan. Di atas kanopi terdapat sosok megah lainnya, rangkong gading, salah satu burung paling spektakuler di Asia. Mereka adalah pemakan buah yang menjelajah puluhan kilometer per hari. Setelah menelan buah ara, mereka memuntahkan biji-biji yang tidak rusak di lokasi yang jauh. Kemampuan ini menjadikan mereka agen penyebar benih jarak jauh, penting untuk regenerasi hutan. Ciri unik mereka adalah balung padat di atas paruh, terbuat dari keratin yang disebut gading merah. Balung ini digunakan jantan untuk saling bertarung di udara. Siklus kawin rangkong adalah salah satu yang paling luar biasa. Betina dikurung oleh dirinya sendiri di dalam lubang pohon yang ditutup lumpur dan buah yang direkatkan. Ia dan anaknya hanya bergantung pada sang jantan yang tiap hari membawa makanan. Ketergantungan ini adalah simbol kerjasama ekstrim dalam dunia satwa. Di balik bayang-bayang, tersembunyi predator misterius, macan dahan, dengan pola bulu menyerupai awan dan kemampuan memanjat terbaik di antara semua kucing. Macan dahan dapat turun dari pohon dalam posisi kepala lebih dulu. Mereka memiliki gigi taring terpanjang secara proporsional dibanding kucing lainnya, sehingga dijuluki sabertooth modern. Sebagai predator puncak, macan dahan menjaga keseimbangan populasi mangsanya, primata, burung, hingga rusa kecil. Tanpa mereka, vegetasi muda bisa habis oleh herbivora, merusak struktur hutan. Namun, sifatnya yang pemalu membuat banyak aspek hidupnya masih menjadi misteri. Di bagian utara pulau, hidup subspesies unik, gajah Kalimantan yang secara genetik berbeda dan berukuran lebih kecil dari gajah Asia pada umumnya. Gajah adalah insinyur ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan lebat, menciptakan celah bagi sinar matahari, menyebarkan benih dalam jumlah besar, serta menggali sumber air yang kelak digunakan hewan lain. Namun, karena membutuhkan ruang jelajah yang luas, gajah adalah spesies yang paling rentan terhadap fragmentasi habitat. Di dasar hutan yang gelap, tersimpan bunga paling aneh yang pernah diciptakan alam, Rafflesia. Sebagai tumbuhan parasit murni, Rafflesia tidak memiliki daun, tidak memiliki batang, dan tidak memiliki akar sejati. Ia hidup sebagai jaringan di dalam tubuh tanaman inangnya, Tetrastigma. Rafflesia hanya muncul ke dunia saat bunga raksasanya mekar, sebesar lebih dari 1 meter, dan bertahan hanya beberapa hari. Aromanya menyerupai daging busuk untuk menarik lalat penyerbuk. Rafflesia adalah contoh ekstrim spesialisasi. Seluruh hidupnya bergantung pada kebetulan ekologis yang rapuh. Namun, di balik keagungan dan keanekaragaman purba tersebut, hutan Kalimantan kini menghadapi ancaman serius. Penebangan, konversi lahan, dan deforestasi dalam skala besar. Menurut laporan terbaru, Kalimantan kembali menjadi hotspot deforestasi di Indonesia pada 2024 sampai 2025. Pada tahun 2024 saja, tercatat sekitar 129.000
896 hektar hutan alam hilang dari Pulau Kalimantan. Distribusi kehilangan tutupan hutan ini tidak merata. Provinsi seperti Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar, diikuti oleh Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara nasional, data terbaru dari pemerintah menunjukkan pada 2024, Indonesia memiliki deforestasi neto sejumlah 175.400 hektar. Hasil dari deforestasi bruto dikurangi reforestasi. Sebagian besar deforestasi terjadi karena konversi hutan sekunder, hutan yang sebelumnya sudah mengalami gangguan, baik untuk penggunaan komersial, perkebunan, pertanian, atau penggunaan lahan lain. Di sisi luas historis, sejak tahun 2000 hingga 2017, diperkirakan lebih dari 6,04 juta hektar hutan primer di seluruh Pulau Borneo, termasuk Kalimantan, hilang. Sekitar separuh dari area yang hilang itu kemudian dikonversi menjadi perkebunan industri, seperti kelapa sawit dan pulpwood. Tekanan terhadap hutan juga datang dari perluasan perkebunan, fasilitas industri, penebangan komersial, serta pembangunan infrastruktur yang merusak habitat alami dan fragmentasi hutan, sehingga mengurangi kemampuan hutan mempertahankan keanekaragaman hayati. Hutan Kalimantan bukan sekadar wilayah hijau di peta. Ia adalah salah satu sistem kehidupan paling kompleks yang pernah diciptakan bumi, rumah bagi para penjaga, pekerja, pencipta, dan pemangsa yang menjalin keseimbangan halus. Melindungi hutan ini berarti melindungi sejarah ratusan juta tahun, melindungi jantung purba bumi, dan melindungi masa depan kita sendiri.